wajib bersikap tegas terhadap Yahudi Israel. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merespon kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Erick Thohir tidak mempermasalahkan kehadiran timnas Israel meski negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dia menegaskan bahwa setiap negara yang lolos ke Piala Dunia U20 2023 akan disambut dan dilayani dengan baik, termasuk Israel. Kompas.com, tanggal 2 Maret 2023. Erick Thohir menjamin keamanan timnas Israel U20 selama Piala Dunia U20 2023. Menurut dia, hal itu sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah. Tampaknya harus ditegaskan lagi bahwa Israel adalah penjajah dan perampas tanah Palestina dari tangan kaum muslimin. Baru-baru ini entitas Yahudi Israel melalui tentara dan pemukim Yahudi kembali melakukan agresi menyerang penduduk Palestina. Serangan itu entah yang keberapa kalinya dilakukan. Tentara Israel menyerang kamp pengungsi Palestina di Jenin. Mereka pun menyerang kota Nablus dan berikutnya mengebom Gaza. Serangan itu menimbulkan sejumlah warga Palestina tewas dan banyak lainnya yang terluka, juga menyebabkan hancurnya rumah, kamp pengungsian, bangunan, dan fasilitas masyarakat. Agresi Israel terhadap warga Palestina meningkat. Tahun 2022 dinilai termasuk tahun terburuk. Jumlah korban agresi Israel di tahun 2022 mencapai 225 jiwa. Memasuki tahun 2023, serangan Israel makin brutal. Selama Januari 2023, korban serangan Israel mencapai 35 jiwa warga Palestina. Selama Februari, jumlah korban mencapai 30 warga Palestina yang tewas. Ini belum termasuk korban luka serta hancurnya rumah, kamp pengungsian, bangunan, harta benda, dan fasilitas lainnya. Alasan bahwa olahraga tidak selayaknya dikaitkan dengan politik hanyalah alasan yang dicari-cari. Pasalnya, sudah sering kali event olahraga dikaitkan dengan politik. Bahkan pada event tingkat dunia seperti Olimpiade dan Piala Dunia, atlet Rusia misalnya ditolak untuk ikut Olimpiade karena agresi Rusia terhadap Ukraina. Sebelumnya, Rusia juga dilarang ikut event sepak bola di Piala Dunia juga karena alasan yang sama. Semestinya negeri ini yang merupakan negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia dapat menunjukkan sikap solidaritas terhadap Palestina dan warganya. Negeri ini mestinya mendesak FIFA untuk memperlakukan Israel seperti perlakuan mereka terhadap Rusia dan menolak Israel untuk ikut event Piala Dunia U20 Mei mendatang. Jika hal yang serupa sudah terjadi di Piala Dunia, maka semestinya juga dapat dilakukan di event ini. Dengan demikian, menerima begitu saja Israel dalam event ini, bahkan melayani Israel dengan baik, menjamin keamanannya dengan alasan sebagai tuan rumah. Olahraga tidak boleh dikaitkan dengan politik atau alasan-alasan lainnya, sungguh menunjukkan kepalsuan solidaritas pemerintah Indonesia terhadap sesama kaum muslimin di Palestina. Ini di satu sisi. Di sisi lain, ini juga menunjukkan dengan jelas dan gamblang sikap hipokrit masyarakat internasional Barat dengan gembongnya Amerika dan PBB, serta lembaga-lembaga internasional termasuk FIFA. Sikap mereka terhadap agresor hanyalah mengikuti kepentingan mereka. Tidak ada standar kebaikan dan keadilan yang baku bagi mereka. Satu-satunya standar adalah kepentingan mereka. Apa yang dilakukan Yahudi Israel atas Palestina dan warganya serupa dengan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, bahkan lebih buruk dan jahat. Namun, terhadap Rusia, sikap keras dan sanksi-sanksi real dijatuhkan, sedangkan terhadap Israel tidak. Dengan alasan agresi, Rusia dilarang ikut event Piala Dunia. Sebaliknya, dengan alasan yang sama, Israel justru dibiarkan
bahkan harus dilayani dengan baik dan dilindungi. PBB dan masyarakat internasional juga mandul dan melempem terhadap agresi Israel. Benar, sudah puluhan resolusi PBB dikeluarkan terhadap Israel. Namun semua itu dilanggar oleh Israel tanpa ada sanksi sedikit pun yang diberikan PBB dan masyarakat internasional atas Israel. Puluhan resolusi yang dikeluarkan oleh PBB dengan dasar piagam PBB juga diimplementasikan oleh PBB terbukti mandul. Sedikit pun tidak bisa menghilangkan kezaliman Israel dan memberikan keadilan bagi bangsa Palestina. Itulah pula mengapa seruan untuk menjadikan piagam PBB sebagai salah satu dasar atau rujukan hukum bagi kaum muslimin jelas sekali merupakan seruan yang absurd. Terus bercokolnya Israel di bumi Palestina bukanlah karena Israel terlalu kuat dan tidak terkalahkan. Hal itu lebih karena perlindungan dan dukungan Barat, khususnya Amerika, terhadap Israel. Israel termasuk pihak yang terus mendapatkan bantuan militer terbesar dari Amerika setiap tahunnya. Israel sengaja dibuat dan terus dipertahankan serta dilindungi oleh Barat agar menjadi kanker di jantung kaum muslimin. Tujuannya antara lain untuk melemahkan kaum muslimin, menanamkan mitos kedikdayaan Israel dan ketidakberdayaan kaum muslimin, menghalangi kaum muslim kembali pada Islam sebagai sistem hidup yang praktis, dan untuk menghalangi kebangkitan kaum muslimin. Islam memberikan tuntunan yang sangat jelas untuk menyikapi agresor dan penjajah Israel yang memerangi kaum muslimin. Sikap itu bukan dengan sekedar mengutuk Israel dan memberikan bantuan termasuk dana kepada warga Palestina yang menjadi korban. Betul, siapapun harus mengutuk agresi dan pencaplokan tanah Palestina oleh Israel. Memberikan bantuan dan menolong para warga Palestina yang menjadi korban juga merupakan hal yang baik dan diperintahkan oleh syariah. Namun semua itu tidak cukup untuk menghentikan dan melenyapkan kejahatan itu dan melindungi kaum muslimin secara sempurna. Sikap yang semestinya adalah memerangi siapapun yang memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan untuk mengusir mereka yang mengusir kaum muslimin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Maknanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kaum muslimin mengambil kembali tanah atau wilayah yang semula milik mereka yang dirampas dan dicaplok oleh musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan agar kaum muslimin mengusir perampas dan pencaplok itu. Dengan itu, tanah atau wilayah yang dirampas oleh musuh itu bisa benar-benar kembali ke pangkuan kaum muslimin dan tetap menjadi milik mereka. Itulah sikap dan balasan yang seharusnya diwujudkan oleh kaum muslimin terhadap agresor dan perampas tanah kaum muslimin. Sikap itulah yang seharusnya ditunjukkan oleh kaum muslimin terhadap Yahudi, agresor dan perampas tanah Palestina. Semua itu menjadi kewajiban kaum muslimin, bukan hanya penduduk Palestina saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in istansurukum fid dini fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Mengutuk kejahatan Israel adalah suatu keharusan. Demikian pula memberikan bantuan dana dan bantuan lainnya kepada penduduk Palestina serta menolong mereka. Namun demikian, untuk menghentikan kejahatan dan eksistensi Israel itu secara total haruslah dengan jihad fisabilillah. Kaum muslim wajib memerangi musuh mereka, yaitu Israel.
Kaum muslim juga wajib mengusir musuh mereka, yaitu Israel. Inilah solusi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak mungkin lahir dari para pemimpin dan penguasa yang sedari awal tidak mengkhidmatkan diri mereka dan kekuasaan mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Solusi ini juga mustahil lahir dari negara-negara bangsa yang sudah terbukti gagal, bahkan sekedar untuk menunjukkan solidaritas terhadap kaum muslimin. Sebabnya jelas, sekat kebangsaan dan nasionalisme telah benar-benar menghalangi aksi solidaritas yang sesungguhnya. Solusi dan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, termasuk untuk menyelesaikan persoalan Israel itu adalah adanya sosok seperti Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang segera mengerahkan tentara untuk memenuhi permintaan tolong seorang muslimah yang dianiaya oleh tentara Romawi. Tindakan sang khalifah berujung penaklukan kota Amuriyah dekat Ankara, salah satu kota besar Romawi kala itu. Yang dibutuhkan kaum muslim adalah seperti sosok Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah yang mengumandangkan jihad, memobilisasi tentara kaum muslimin untuk membebaskan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa dari pasukan salib. Yang dibutuhkan saat ini adalah kekuasaan dan negara, yakni khilafah, yang sedari awal dibangun di atas dasar akidah Islam, dikhidmatkan untuk menerapkan syariah, serta melindungi Islam dan kaum muslimin. Ini memang menjadi tugas dan kewajiban negara seperti dijelaskan oleh para ulama, antara lain oleh Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dengan kata lain, yang dibutuhkan kaum muslimin saat ini adalah adanya sosok khalifah dan khilafah rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Keduanya wajib diwujudkan kembali oleh kaum muslimin saat ini. Selain untuk menunaikan kewajiban syariah, adanya khilafah juga untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.